Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 103 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bersama Zulao dan Wenxi tiba di kota Xuanling, pusat kekuatan kerajaan Xuanling yang dijaga ketat. Di sana mereka mencari petunjuk keberadaan api suci yang diduga tersembunyi. Perjalanan mereka sempat diwarnai keributan dengan pangeran ke-6, Du He, yang dipermalukan di depan umum oleh Zulao dan Wenxi hingga kehilangan wibawanya di istana. Rombongan kemudian diarahkan menuju istana bawah tanah, tempat warisan dan harta karun terbesar kerajaan, sekaligus lokasi kolam Kaisar Xuanling yang legendaris. Saat Xiaoyan mencoba menyelidiki dengan kekuatan jiwanya, dia diserang oleh pertahanan istana yang sangat kuat, namun berhasil diselamatkan oleh Zulao. Di sana juga hadir dua murid kebanggaan kerajaan, seorang pria tinggi kurus dan wanita mungil gemuk yang bersama rombongan Xiaoyan akan memasuki kolam Kaisar Xuanling. Menyadari banyak rahasia besar tersembunyi di tempat itu, Xiaoyan semakin waspada, sebab dia yakin bahwa perjalanan di dalam istana bawah tanah akan membuka misteri yang jauh lebih besar daripada dugaannya. 7 orang itu perlahan menapaki anak tangga, lalu menuju ke pintu masuk ruang bawah tanah kerajaan. Begitu mereka tiba di hadapan pintu masuk, pandangan para prajurit yang berjaga segera dipenuhi kewaspadaan. Para prajurit itu mendekat, jelas hendak melakukan pemeriksaan. Berhenti, ini adalah wilayah paling penting dari keluarga kerajaan Xuanling. Jika ingin masuk ke tempat ini, silahkan tunjukkan izin masuk. Kelima prajurit tersebut sepenuhnya bersenjata lengkap, masing-masing memegang pedang panjang. Tatapan mereka penuh kewaspadaan. Dari antara mereka, satu orang menonjol dengan tanda 3 bintang di pundaknya. Perlahan melangkah maju dan berbicara kepada Wenxi. 3 bintang yang tergambar pada pundak menandakan bahwa dia adalah seorang kepala pasukan besar. Bagi prajurit biasa, tidak ada satupun bintang yang tercantum. 1 bintang berarti pemimpin regu kecil, 2 bintang berarti kepala rompi. Sementara 3 bintang menandakan kedudukan sebagai kepala pasukan besar. Mendengar itu, Wenxi perlahan menyentuh cincin penyimpanan di jarinya. Dalam sekejap, sebuah jimat giok berkilau muncul di tangannya. Dia mengangkatnya dengan tenang, lalu berbicara dengan penuh wibawa kepada kepala pasukan itu. Kapten Luo, terima kasih atas kerja kerasmu. Sesuai kebiasaan, aku membawa mereka menuju kolam kerajaan Xuanling. Setelah memeriksa jimat tersebut, kepala pasukan itu segera berdiri tegap, memberi penghormatan militer, lalu membuat gestur mempersilahkan. Salam hormat guru negara, verifikasi telah selesai. Mereka boleh masuk. Wenxi pun menoleh pada rombongannya dan berkata dengan nada tenang, mari kita lanjutkan. Mereka pun berjalan mengikuti Wenxi hingga ke gerbang aula agung. Kapten Luo memandang sekilas pada 2 sosok bersaudara yang bertubuh tinggi rendah, gemuk kurus, lalu bergumam dengan heran. Benar-benar aneh. Apakah 2 orang itu yang disebut-sebut sebagai peserta terpilih untuk masuk ke kolam kerajaan Xuanling kali ini? Tatapannya mengandung ingatan samar, jelas bahwa asal-usul kedua bersaudara itu tidaklah sederhana. Sementara itu, dia bersama pasukannya kembali melanjutkan patroli. Di sekitar ruang bawah tanah, terbentang sebuah penghalang tak kasat mata, yang sepenuhnya mengisolasi wilayah tersebut. Karena itu, kelompok Xiaoyan tidak dapat langsung masuk, melainkan harus menunggu petugas kerajaan yang berwenang. Jika seseorang berani memaksa menerobos, dia akan terkena serangan balik dari penghalang itu, dan akibatnya sungguh mengerikan. Tak lama kemudian, dari arah dekat penghalang aula besar, tampak beberapa jenderal berjaga. Seorang di antara mereka, dengan senyum di wajahnya, menyapa Wenxi. Guru negara Wen, jadi kali ini engkau sendiri yang kembali membawa mereka menuju kolam Kaisar Xuanling. Wenxi mengangguk singkat, lalu melemparkan jimat giok di tangannya kepada sang jenderal. Jenderal tersebut jelas seorang veteran medan perang. Aura pembunuhan menyelimuti seluruh tubuhnya, sorot matanya tajam, dan sekujur tubuhnya dilapisi zirah perak yang kokoh. Xiaoyan yang mengamati dengan seksama tiba-tiba terperanjat. Pandangannya tertuju pada bahu sang jenderal, di mana lambang pangkat biasanya tertera. Sebuah kepala harimau yang garang terpahat jelas di sana. Itu adalah lambang Leguin Taring Harimau, pasukan paling elit dari keluarga kerajaan Xuanling. Seketika, pikiran Xiaoyan melayang pada sebuah kebenaran yang ia ingat dengan jelas. Dalam sejarah keluarga kerajaan Xuanling, terdapat 3 leguin terkuat yang menjadi fondasi mereka. Taring harimau, sayap serigala elang, dan penakluk naga.
Ketiga legiun itu telah berjasa besar sejak berdirinya keluarga kerajaan puluhan ribu tahun silam. Tak terhitung banyaknya para jenius muda yang akhirnya jatuh di tangan pasukan-pasukan ini. Mereka adalah lambang kekuatan terbesar yang dimiliki kerajaan Xuanling. Legiun Taring Harimau terdiri dari 200 orang. Sekilas, jumlah itu tidaklah mencengangkan. Namun siapapun yang memahami seluk-beluk mereka tahu betapa luar biasanya legiun ini. Syarat untuk bergabung sangat ketat. Hanya mereka yang mencapai kekuatan Dodi Bintang 5 yang boleh menjadi bagian darinya. Bahkan anggota dengan kekuatan terendah pun berada pada tahap awal Dodi Bintang 5. Sedangkan kekuatan sang komandan jauh lebih menakutkan. Bergabung dengan legiun Taring Harimau berarti memperoleh kehormatan dan kedudukan tinggi. Para anggota menerima alokasi sumber daya pelatihan terbaik, bahkan berkesempatan menggunakan kolam kerajaan Xuanling, serta memperoleh perlengkapan dan harta berharga dari istana. Namun di atas mereka masih ada legiun yang lebih mengerikan, Legiun Sayap Serigala Elang. Jumlah mereka hanya 100 orang, tetapi syarat masuknya adalah kekuatan Dodi Bintang 6. Legiun ini bersama Taring Harimau menjadi tulang punggung keluarga kerajaan Xuanling. Dan akhirnya, ada legiun yang mewakili puncak kekuatan kerajaan, Legiun Penakluk Naga. Legiun ini hanya beranggotakan 10 orang. Jumlahnya kecil, tetapi syarat untuk masuk hampir mustahil. Kekuatan Dodi Bintang 7 ditambah jasa besar bagi kerajaan. Mereka berhasil masuk ke Legiun Penakluk Naga ibarat bangsawan terhormat, hidup bebas tanpa banyak kewajiban. Namun, ketika perang besar berkecamuk, merekalah ujung tombak terakhir yang turun tangan. Ke-10 anggota legiun itu adalah tokoh puncak yang namanya sudah lama menggema di seluruh Xuan Santian. Bahkan para pangeran sekalipun memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Jika Legiun Taring Harimau dan Sayap Serigala Elang hanya bisa digerakkan setelah mendapat persetujuan Dewan Kerajaan, maka Legiun Penakluk Naga adalah pasukan pribadi yang langsung berada di bawah kendali Raja Xuanling sendiri. Meskipun syarat masuk adalah Dodi Bintang 7, kenyataannya sudah ratusan tahun tidak ada perubahan anggota. Mereka yang awalnya hanya berada pada tahap awal Dodi Bintang 7 pun, seiring berlalunya waktu, kini telah menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Xiaoyan menatap dalam-dalam pemandangan itu. Hatinya berguncang hebat. Ternyata kekuatan keluarga kerajaan Xuanling jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Dia menggelengkan kepala perlahan. Jika memang api suci benar-benar berada di dalam kerajaan ini, maka apapun taruhannya, dia harus mendapatkannya. Namun kini dia semakin menyadari betapa dalam fondasi yang dimiliki pihak lawan. Meski begitu, Xiaoyan tidak tergesa-gesa. Dia tidak boleh lupa akan identitasnya seorang alkemis. Dan dia percaya, seorang alkemis tingkat tinggi adalah sosok yang membuat banyak pihak rela berhutang budi. Apa yang baru saja diketahui oleh Xiaoyan ternyata sama dengan apa yang pernah diberitahukan oleh Zulou sebelumnya. Namun, kini setelah melihat langsung para anggota pasukan harimau, hatinya tetap diliputi keterkejutan. Orang ini sepertinya hanyalah seorang anggota biasa dari Legiun Taring Harimau. Konon, para pemimpin legiun itu memiliki kekuatan yang mengerikan, bahkan mampu menyaingi para wakil kepala dari sekte-sekte super besar. Tetapi prajurit ini saja sudah memiliki kekuatan setingkat Dodi Bintang 5 puncak. Jika seorang prajurit saja mampu mencapai tingkat ini, maka betapa menakutkannya keseluruhan Legiun Taring Harimau. Pikiran itu membuat Xiaoyan semakin menyadari betapa mengerikannya pasukan ini. Terlebih, Legiun Taring Harimau memiliki ratusan anggota yang semuanya adalah ahli sejati. Namun yang lebih mengundang tanda tanya di dalam benaknya, mengapa Kekaisaran Xuanling yang memiliki 3 legiun besar Taring Harimau, Serigala Elang, dan Pemangsa Naga masih belum berusaha menaklukkan seluruh wilayah Xuan Santian. Pertanyaan itu hanya dapat ia simpan untuk nanti. Mungkin Zulou yang memiliki kedudukan tinggi mampu memberikan jawabannya. Setelah berbincang sebentar dengan jenderal yang mengenakan lambang harimau di bahunya, Wenxi menoleh kepada rombongan Xiaoyan. Terima kasih atas kerjasamanya. Izinkan aku membawa mereka masuk. Ia kemudian menundukkan tubuh sedikit, memberi isyarat dengan tangan agar mereka mengikuti. Zulou melangkah maju terlebih dahulu. Pergilah. Semoga kali ini kalian dapat menunjukkan kemampuan terbaik kalian. Xiaoyan dan kawan-kawan saling bertukar pandang, lalu melangkah mengikuti Zulou. Tak lama kemudian, pasangan kakak beradik bertubuh tinggi kurus dan gemuk pendek itu juga berjalan masuk ke dalam formasi penghalang. Rombongan 7 orang itu pun perlahan menghilang dari pandangan, memasuki gerbang rahasia menuju istana bawah tanah. Di luar, seorang prajurit tidak bisa menahan diri untuk berbisik kepada sang jenderal. Panglima, orang tua tadi tampaknya sangat mengerikan. Namun, sang jenderal dengan lambang harimau segera membentaknya. Apa tugas seorang prajurit? Seketika,
Prajurit itu berdiri tegak dengan refleks, mematuhi perintah dan mengikuti komando. Jawab prajurit itu spontan. Bagus, hal yang tidak perlu ditanyakan, jangan ditanyakan. Suara sang jenderal bergema tegas. Namun setelah itu dia memandang ke arah tempat rombongan tadi menghilang. Matanya penuh kehati-hatian. Entah berapa orang yang kali ini mampu berhasil dalam upacara di kolam Kaisar Xuanling. Meski terdengar sederhana, namun yang bisa bertahan hidup sangatlah sedikit. Aku masih ingat, pada upacara sebelumnya ada 10 orang yang ikut serta, tetapi tidak ada seorang pun yang lolos. Ucapan itu diiringi dengan sorot mata tajam yang terus mengikuti lenyapnya para peserta di dalam penghalang. 7 sosok itu perlahan menembus penghalang dan memasuki istana bawah tanah. Xiaoyan dan rombongan mendapati diri mereka berdiri di atas tanah yang gembur. Saat pandangan matanya menyapu sekeliling, dia mendapati dinding-dinding batu kokoh yang melingkupi tempat itu. Satu-satunya jalan keluar hanyalah sebuah lorong gelap yang terbentang di depan mereka. Seiring langkah kaki mereka, deretan lampu minyak di sepanjang lorong pun menyala dengan sendirinya, menyingkap jalan menurun yang terbentang sejauh puluhan meter. Jelaslah bahwa tempat ini dibangun menuju kedalaman tanah. Xiaoyan menatap sekeliling sambil bergumam. Tidak heran disebut sebagai istana bawah tanah. Di tengah langkah mereka, suara Wensi bergema di dalam lorong. Karena kalian berlima sudah hadir, maka upacara di kolam Kaisar Xuanling dapat segera dimulai. Namun sebelum itu, aku perlu mengingatkan sesuatu. Tempat ini adalah lokasi terpenting bagi Kekaisaran Xuanling. Jangan sekalipun mencoba menggunakan kekuatan jiwa atau kekuatan mental untuk menyelidiki apapun di sini. Jika melanggar, akibatnya bisa fatal. Pandangan tajamnya lalu tertuju kepada Xiaoyan, seakan sengaja memberi peringatan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir. Sejak lama dia memang terbiasa menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki tempat asing. Namun kali ini, ia merasakan ada rahasia besar yang tersembunyi di istana bawah tanah ini. Dan aura samar yang berputar di sekitarnya membuat dada terasa sesak. Bahkan tanpa peringatan Wensi pun, dia sudah memutuskan untuk tidak sembarangan menggunakan kekuatan jiwanya. Peserta lainnya mengangguk singkat. Tidak lama kemudian, pemuda bertubuh tinggi kurus dari keluarga Xuanling maju selangkah. Namaku Xiao Shou. Ini adikku Dapang. Kami adalah keturunan Kekaisaran Xuanling. Selamat datang di istana bawah tanah. Semoga kalian dapat menjalani baptisan kolam kaisar dengan baik. Ku dengar pada kompetisi perebutan poin sebelumnya, engkau berhasil membunuh kaisar hantu kembar dan meraih peringkat pertama. Kau pasti akan menjadi lawan yang tangguh. Xiaoyan mengerut kening. Sejak awal, dia sudah merasakan getaran aneh dari tubuh kakak beradik ini. Seolah mereka menyimpan sesuatu yang bahkan dirinya enggan hadapi. Mu Yingying lalu melangkah maju. Kami berasal dari pavilion Fenxiang. Tujuan kami ke sini selain ingin menyaksikan megahnya istana bawah tanah, juga untuk menunaikan hak kami mengikuti upacara kolam kaisar. Namun adik perempuan yang bertubuh gemuk, Dapang, mendengus kasar. Perempuan yang keras kepala. Semoga saat upacara nanti, engkau masih berani bersikap seperti ini. Mu Yingying membalas dengan tatapan dingin. Itu bukan urusanmu. Ketegangan di antara mereka membuat Wensi terpaksa turun tangan. Cukup. Kalian datang ke sini bukan untuk bertengkar. Kedua saudara itu hanya bisa menunduk, menahan amarah mereka. Wensi kemudian menatap seluruh peserta dengan sorot mata serius. Kolam Kaisar Xuanling memiliki berbagai khasiat luar biasa. Yang paling penting, dia mampu memurnikan doge di dalam tubuh kalian, membersihkan segala kotoran sehingga menjadi lebih murni. Proses ini akan mempersiapkan kalian agar dapat menembus batas menuju Dodi bintang 6. Setiap praktisi yang berada di puncak Dodi bintang 5 akan menghadapi tribulasi petir. Hanya dengan bertahan melewatinya, barulah seseorang dapat menapak ke tingkat Dodi bintang 6. Dan kolam kaisar ini akan menjadi batu loncatan bagi kalian. Ucapan itu membuat Mu Feng di samping Xiaoyan terperangah. Matanya melebar, terkejut akan rahasia yang baru terungkap. Di luar, banyak desas-desus menyebut kolam kaisar memiliki khasiat besar. Namun tidak ada yang mengetahui bahwa kolam ini sebenarnya diciptakan untuk membantu menembus tribulasi menuju tingkat Dodi bintang 6. Bagi para peserta, ini bukan sekedar ujian. Kolam Kaisar Xuanling adalah batu loncatan yang dapat menentukan masa depan mereka sebagai Dodi sejati. Setelah semua persiapan selesai, rombongan itu bersiap untuk berangkat. Wensi melangkah lebih dulu, memimpin mereka turun. Karena semuanya sudah siap, mari kita berangkat, ucapnya dengan tenang. Pada saat yang sama, suara Zulu terdengar bergema di dalam benak Xiaoyan dan kedua rekannya. Kalian bertiga, perhatikan baik-baik dua orang dari keluarga kerajaan Xuanling itu. Setelah masuk ke kolam kerajaan Xuanling,
Jika memungkinkan, jangan biarkan mereka memiliki kesempatan untuk menyentuh kolam tersebut. Xiaoyan dan kedua rekannya tertegun. Mereka tidak mengerti maksud dibalik peringatan itu. Namun, karena Zula mengatakannya dengan nada serius, mereka hanya bisa menyimpannya dalam hati dan mengingatnya dengan seksama. Setelah itu, mereka mengikuti langkah Wensi. Suara tetesan air menimbulkan gema di lorong sunyi itu. Beberapa menit kemudian, ketujuh orang itu melewati lorong panjang dan tiba di sebuah ruang yang amat luas. Xiaoyan segera menyadari ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Aroma samar yang menggoda tercium di udara. Ruangannya berbentuk bundar, dan tepat di bagian tengah berdiri sebuah bangunan berbentuk persegi. Bentuknya menyerupai sebuah altar kuno, seolah dipergunakan untuk upacara pemujaan. Xiaoyan menatap ke sekeliling dengan keraguan. Bagaimana cara menuju kolam Kaisar Xuanling dari tempat ini? Gumamnya pelan. Dia yakin bahwa lokasi saat ini adalah lapisan pertama dari ruang bawah tanah itu. Namun selain lorong masuk dan altar yang berada di depan, tidak ada jalur lain yang bisa dilewati. Pada saat itu, suara Zula perlahan bergema di dalam ruang tersebut. Jangan bingung, inilah lantai pertama dari istana bawah tanah sekaligus pintu menuju kolam kerajaan Xuanling. Lihatlah altar di tengah itu. Itulah sebuah formasi teleportasi ruang. Mendengar penjelasan itu, mata Xiaoyan menampakkan keraguan. Jika altar tersebut benar-benar merupakan formasi teleportasi, maka semuanya masuk akal. Wensi tersenyum samar, lalu menambahkan penjelasan dengan nada serius. Apa yang dikatakan Zula memang benar. Formasi teleportasi ruang ini dibangun oleh tangannya sendiri. Untuk mendirikannya, kami dulu harus mengorbankan banyak sekali sumber daya. Ucapan itu sempat menimbulkan bayangan kesal di wajahnya. Meski segera ia sembunyikan, Xiaoyan menghela nafas panjang dalam hati. Pemahaman Zula terhadap formasi telah mencapai tingkat yang amat tinggi. Wensi kemudian mengangkat kipas bulu di tangannya dan berbicara dengan nada tegas. Baiklah, waktu kita terbatas. Aku akan mengirim kalian masuk sekarang. Ingatlah, kolam Kaisar Xuanling memang berharga. Namun hak untuk memasukinya bukan berarti kalian akan memperoleh manfaat besar dengan mudah. Semuanya tergantung pada kemampuan kalian. Selain itu, kalian hanya bisa berada di dalamnya selama 1 bulan. Setelah itu, tidak peduli bagaimana keadaannya, kolam itu akan menolaknya sendiri dan mengusir kalian keluar. Kelima orang itu serempak menjawab dengan tegas. Xiaoyan bahkan sempat menangkap cahaya penuh ambisi di mata Xiao Xiao dan Dapang, seolah mereka yakin kemenangan sudah berada dalam genggaman. Sesaat kemudian, Wensi mengerahkan kekuatan besar dari telapak tangannya, lalu menyalurkannya ke altar di tengah ruang. Cahaya terang seketika memancar dari altar yang semula redup. Bantu aku, Zulau, serunya lantang. Zulau segera mengangkat tangannya. Energi perak yang mengandung kekuatan hidup dan mati menyembur deras, bergabung dengan kekuatan Wensi hingga ruang sekitarnya bergetar hebat. Altar di tengah semakin bersinar, memancarkan fluktuasi ruang yang mengerikan. Masuklah, suara Zulau terdengar. Kelima orang itu segera melangkah ke dalam formasi. Begitu masuk, mereka langsung merasakan tarikan kuat yang mengikat tubuh mereka. Mo Yingyi sedikit panik. Matanya menunjukkan kebingungan. Dia jelas pertama kali merasakan kekuatan teleportasi semacam ini. Namun suara lembut terdengar di telinganya. Tenangkan diri, gunakan dokimu untuk melindungi tubuhmu. Dia menoleh dan mendapati Xiaoyan berada di sisinya. Lelaki itu menggenggam tangannya, menyalurkan aliran api yang lembut untuk menyelimuti tubuhnya. Wajahnya memerah dan di dalam hati dia bergumam, Xiaoyan ini benar-benar memiliki aura yang mirip dengan kakakku. Cahaya pada altar semakin menyilaukan. Di bawah aliran doki dari Wensi dan Zulau, kelima orang itu akhirnya lenyap tanpa jejak. Wensi menarik kembali kekuatannya, memandang ke arah altar kosong. Entah berapa orang yang akan berhasil kali ini, ucapnya pelan. Zulau hanya menjawab datar. Semuanya telah ditentukan oleh takdir. Tatapannya sempat berhenti pada satu titik ruang yang tampak berbeda dari sekitarnya, seolah menyembunyikan sesuatu. Wensi segera mengingatkan dengan suara rendah. Tuan, mari kita pergi. Sebulan lagi lelang besar akan segera dimulai. Zulau mengangguk ringan, lalu berjalan menuju pintu keluar. Saat keduanya telah pergi, suasana kembali sunyi. Namun pada saat itu, sosok seorang pria berjubah hitam yang diselimuti kabut pekat muncul, lalu membungkuk hormat di hadapan Raja Xuanling. Raja, mereka sudah masuk ke kolam Kaisar Xuanling. Tatapan Raja Xuanling berkilat penuh keangkuhan. Bagus. Jika istana kami tidak bisa mendapatkannya, maka fraksi Feng Xiang juga jangan bermimpi merebutnya. Ingat baik-baik,
Jangan biarkan seorang pun keluar hidup-hidup. Lelaki itu menjawab singkat sebelum menghilang di balik ruang. Dimengerti. Raja Suwanling menatap ke kejauhan dengan sorot penuh obsesi. Yanci, selama ribuan tahun kau masih saja bersikeras melawan. Namun begitu aku memperoleh darah esensi dari ular pemakan langit 9 warna, hari itu akan menjadi hari tundukmu. Pada saat itu, akulah penguasa sejati Suan Santian ini. Suara tawanya yang keras dan penuh kesombongan bergema, menyelimuti ruang bawah tanah yang suram. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.